Yahobu Bapak Ibu, kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sakramen perjamuan kudus akan dilayakan pada hari ini. Khususnya Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah di rumah diharapkan sudah menyiapkan roti dan air yang akan dipergunakan pada saat sakramen tersebut. Kiranya ibadah saat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengar warta jemaat ringkas hari ini. Pertama, kami mengajak kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sepanjang ibadah berlangsung di gereja. Kami mengimbau juga agar kita meluangkan waktu untuk melakukan vaksin dosis ketiga. Kedua, kami mengingatkan kembali untuk kedua kalinya perihal jam kebaktian umum. Kita akan memulai ibadah pada pukul 9.30 WIB yang akan diberlakukan mulai pada Minggu 17 April 2022. Kita juga akan mulai melakukan ibadah sekolah minggu secara tatap muka pada Minggu 17 April 2022 pukul 9.30. Dimohon perhatian para orang tua untuk hal ini. Ketiga, sehubungan dengan ibadah dan perayaan Paskah 2022 akan dilaksanakan sejumlah latihan sesuai ibadah. Pertama, ada latihan padua suara jemaat. Kedua, latihan prokator di pemusik. Ketiga, latihan vokal grup komisi perempuan. Diharapkan perhatian semua pihak yang terlibat. Keempat, kami meminta kesediaan warga jemaat untuk mengisi formulir pendataan ulang warga jemaat. Sangat kami harapkan agar formulir tersebut dapat kami terima kembali beserta dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Jika ada dokumen yang belum bisa dipenuhi, Bapak Ibu dapat membubuhkan keterangan atau penjelasan yang memadai di dalam formulir tersebut. Kelima, mari kita dukung gerakan 2 saksemen dan juga upaya memplester tembok gereja. Dalam kaitan dengan pembangunan gereja, Komisi Pembangunan akan mengadakan lelang pada hari ini. Dimohon peran serta warga jemaat. Selanjutnya ada 2 berita kelahiran. Pertama, telah lahir 2 putri kembar di tengah keluarga Ama Ina Kairos Pura pada Rabu 13 April 2022. Ibu dan anak masih dalam perawatan intensif pasca operasi. Kedua, telah lahir seorang putri di tengah keluarga Ama Ina Mikael Raha pada Rabu 13 April 2022. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Terakhir adalah berita duka cita. Telah kembali kepakuan Allah ibunda dari Ibu Inasania Medefa pada Selasa 12 April 2022. Jemaat Hermon mengucapkan turun berbelasungkawa kepada keluarga Ama Inasania Medefa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan dan penghiburan Tuhan. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung. Dalam ibadah ini, sakramen perjamuan kudus akan dilayakan.
Saudara-saudari yang ada di rumah dipersilakan mengikutinya secara daring. Arahkanlah jiwa, pikiran, dan hatimu kepada Allah, sumber segala kehidupan. Marilah kita berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 183, bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Votum dan salam. Di dalam nama Bapa yang penuh kasih dan rahmat, Khalik semesta alam. Di dalam nama Yesus Kristus, Sak Anak Domba Allah, Juru Selamat dunia. Dan di dalam nama Roh Kudus, penolong dan penghibur, sumber semangat dan hikmat, kita diundang untuk bersekutu dan memuliakan Allah. Kasih dan damai sejahtera Allah menaungi kita. Kasih dan damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing pada hari ini, Yesus Kristus, dialah Tuhan kita. Ia rela menempuh jalan yang pedih dan penuh nyeri yang berujung pada derita di kayu salib. Surat 1 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya ibadah ini mewadahi upaya kita memaknai pengorbanan Yesus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Pengakuan dosa. Hati manusia begitu kelam, gelap, berbagai kejahatan muncul dari dalamnya. Itulah kita, itulah fakta diri kita yang tak perlu ditutup-tutupin. Apakah yang sudah kita lakukan? Menindas, menyeleweng, berkata dusta, menghujat, mencari-cari kesalahan, berlaku munafik, mendendam, menuruti nafsu amarah, gampang menyebarkan berita negatif, berkata kotor dan merendahkan, membangkitkan permusuhan. Amat banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita telah melakukannya berkali-kali, entah sedikit atau banyak. Sadarkah kita? Mari saudaraku, kita mohon pengampunan Allah. Ya Allah, ampuni kebebalan kami untuk mendengar firman-Mu. Ampuni sikap tegar tengkuk kami terhadap kehendak-Mu. Kami kerap melalaikan perintah-Mu. Kami gemar mengabaikan bisikan roh hikmat dalam nurani kami. Kami berdosa kepadamu. Kami menyesal. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah Allah. Kita memang penuh dengan dosa. Dosa kita begitu gelap dan berat. Namun, sekelam apapun dosa kita dan sebesar apapun tekanannya dalam hidup kita, Allah sanggup menjangkau kita. Dalam Kristus Yesus kita beroleh selamat dan hidup yang baru. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 3, kepala yang berdarah.
Mari kita saksikan paduan suara jemaat. Mana tahu aku bisa bantu. Jadi aku sebelum mati adalah anak orang kaya. Semuanya aku punya, tapi aku gak pernah punya kasih sayang. Terus saat aku ulang tahun, aku pengen mencari mama saya. Saat itulah aku ketabrak mobil sampai sekarang pengen banget melihat orang. Makanya kalau ada orang pasti aku dekatin. Tapi mereka semua malah ketakutan. Oh, begitu ceritanya. Waduh, kamu kasihan banget ya. Bagaimana ya bagusnya biar aku bisa bantu kamu? Anak nenek sudah meninggal di umur yang ke-10. Oh iya, ada. Jadi ada seorang nenek yang sudah kehilangan anaknya dari kecil. Sampai sekarang dia masih merindukan anaknya. Ntar aku kasih boneka kamu ke dia aja ya. Biar nenek itu juga sih aja. Cuman kalau dia ketakutan gimana? Oh, kamu tenang saja. Karena mata nenek itu sudah mulai rapuh. Dia nggak bisa dengan jelas melihat sesuatu. Wah, boleh deh. Makasih ya. Boneka ini buat aku. Iya, Nek. Karena aku lihat nenek kan sangat merindukan anaknya nenek. Dan karena anaknya nggak bisa kembali lagi, jadi aku pikir mungkin bisa digantikan, Nek, pakai boneka aja. Biar boneka ini bisa menemani nenek. Pilih tangan kanan. Ada merah-merah ya. Hati-hati saya ada merah. Kenapa nenek menangis? Gak kenapa. Nenek ingat kalau
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di momen Jumat Agung ini, kami boleh kembali menghayati akan karya pengorbanan Kristus yang mati dan memberikan keselamatan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, sungguh kami bersyukur dan bersukacita di hari yang bahagia ini. Kami seluruh umat-Mu secara khusus, keluarga besar Gereja Amin Jemaat Hermon, hari ini boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami, di dalam kami bersama-sama mendengar, merenungkan. Terlebih-lebih Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan harapkan untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus adalah roh yang berkuasa dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu itu yang menguasai hati dan pikiran kami dan memampukan kami semua di dalam menyampaikan firman-Mu secara khusus hamba-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu baik secara online maupun secara langsung di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan suara hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-53, demikian firman Tuhan untuk kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, merenungkan dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, kita sangat bersukacita pada hari ini karena ini adalah momen Jumat Agung yang boleh kita rayakan secara bersama-sama. Kalau mungkin selama 2 tahun lamanya masa pandemi, tidak seramai ini kita di dalam merayakan momen istimewa, momen Jumat Agung di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mohon maaf karena pada kesempatan ini saya langsung membuka masker. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat karena saya sangat terganggu bernapas ketika saya memakai masker dengan berbicara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini sesuai dengan Injil Lukas yang saya sudah baca untuk kita, yaitu nyawanya diberikan agar aku selamat. Nyawanya diberikan agar aku selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berada dalam penghayatan hari kematian Yesus Kristus. Ya, di mana hari kematian Yesus Kristus dalam kalender gerejawi disebut sebagai Jumat Agung. Ya, sebagai Jumat Agung, peristiwa di mana Yesus Kristus menjalani penderitaan yang sangat dalam, yang sangat hebat, di mana dia menerima perlakuan yang tidak baik. Dia dicerca, dia dipukul, dia dicambuk, dia diolok-olok. Dia mengalami penderitaan yang sangat dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua itu diterima oleh Yesus, dialami oleh Yesus sebagai bukti bahwa dia begitu mencintai, begitu memiliki kasih yang besar kepada umat kesayangannya, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian. Cinta kasih Yesus yang begitu besar dinyatakan lewat pengorbanannya. Dia memberikan kehidupannya, nyawanya sebagai ganti tebusan dosa, di mana kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna. Tetapi karena dia tahu bahwa manusia adalah manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa, sehingga Allah berinisiatif mengutus Yesus sebagai penebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah Jumat Agung, ya, kisah Jumat Agung bukanlah hanya sekedar kisah sejarah, ya, di mana sejarah 2022 tahun lalu kita memperingati, kita menghayati sebagai momen rekonstruksi sejarah, bukan hanya itu, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Jumat Agung juga berkaitan tentang kehidupan manusia di sepanjang zaman. Ya. Berkaitan dengan kehidupan manusia di sepanjang zaman. Oleh karena itu ketika kita merayakan momen Jumat Agung, tentu ada makna kematian Yesus Kristus yang mau kita ambil, yang mau kita hayati di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang yang mengaku menerima anugerah keselamatan dari Yesus, ya, di mana sebenarnya bahwa makna kematian Yesus Kristus menuntun kita semua, memotivasi kita semua, mengarahkan kehidupan semua orang yang percaya di sepanjang zaman kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang berkualitas. Kehidupan sebagai orang-orang yang dikatakan orang yang sudah diselamatkan. Bukan sebagai orang yang belum menerima keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita datang beribadah hari ini tidak hanya sekedar kita mau mendengar sejarah kematian Kristus di kayu salib Golgota. Tetapi bagaimana kita mau memaknai perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Di mana momen kematian Yesus Kristus itu akan menuntun kita, memotivasi kita, mengarahkan perjalanan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati di dalam penulisan Injil Lukas ini, di mana di sini Lukas mengisahkan atau mencatat peristiwa kematian Yesus itu dimulai dengan fenomena alam. Ya, dimulai dengan fenomena alam di mana di sana dikatakan kegelapan melingkupi seluruh daerah itu. Mulai dari jam 12 sampai jam 3. Ya. 3 jam masanya kegelapan melingkupi daerah di mana Yesus pada waktu itu sedang disalibkan.
di atas kayu salib di Golgota. 3 jam itu adalah momen yang sangat-sangat mengalami penderitaan yang sangat dalam. Ya. Di mana pada waktu itu sebenarnya jam 12 siang itu masa-masanya matahari bersinar begitu terik. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mentari menyaksikan penderitaan yang begitu dalam yang dialami oleh sang terang itu. Sang pemilik kehidupan itu. Yang begitu mengalami penderitaan yang sangat dalam. Dia mau memberikan nyawanya, hidupnya untuk penebusan dosa saya dan Bapak Ibu. Sehingga alam pun berduka. Mentari yang harusnya bersinar terik, terang benderang, berubah menjadi sebuah kegelapan yang sangat gelap. Itu dilukiskan seperti halnya sebelum Allah menciptakan terang di dunia. Gelap gulita. Sebuah peristiwa yang ajaib terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegelapan itu bukan hanya sekedar alam berduka. Tetapi kegelapan itu adalah sebuah gambaran di mana manusia oleh karena dosa-dosanya, kehidupan manusia mengalami kegelapan. Ya. Kehidupan manusia mengalami kegelapan. Ketika manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Manusia tidak berjalan sesuai dengan kebenaran yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada manusia yang sudah melakukan pemberontakan kepada Allah, ya, maka kehidupan manusia mengalami kegelapan, ya. Kehidupan manusia mengalami kegelapan akibat hati manusia yang sudah jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, barang siapa yang hidup dalam dosa dan dalam kejahatan, tentulah pastilah kehidupannya adalah kehidupan yang hidup dalam kegelapan. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dosa merajai kehidupan orang percaya, maka kegelapan akan mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Contoh sederhana adalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Ketika dalam rumah tangga kita yang terjadi setiap hari adalah percekcokan, pertengkaran, perkelahian, keributan, tidak ada keharmonisan. Seindah-indahnya, semewah-mewahnya rumah kita, ketika yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang tidak memiliki hati yang penuh dengan damai, maka suasana di rumah itu tidak akan pernah merasakan rumah yang damai, rumah yang indah, rumah yang sejuk. Tetapi suasana rumah itu meskipun besar, megah, orang-orang yang hidup di dalamnya merasakan hidup dalam kegelapan. Karena apa? Karena orang-orang di dalamnya tidak hidup di dalam kasih. Ya. Yang ada adalah keributan, percekcokan, perselisihan setiap hari. Bagaimana mungkin kedamaian bisa dirasakan? Tentu bukan hal yang demikian yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang kedua yang bisa kita boleh lihat di dalam apa yang dilukiskan oleh Lukas di sini adalah peristiwa di mana tabir bayi suci terbelah. Dalam konteks Matius dan Lukas dikisahkan, bukan hanya matahari yang berubah menjadi kegelapan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau bisa melihat di dalam Matius, di sana dikatakan gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang begitu dahsyat, ya. Yang begitu menggentarkan. Di mana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bumi gentar menyaksikan
Sang sumber kehidupan itu mengalami penderitaan yang begitu sangat dalam ketika dia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbelahnya tabir dalam bait suci itu menandakan mau menyatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa jalan masuk kepada kehadirat Allah, bahwa jalan masuk untuk menghadap hadirat Allah, ya, pada waktu itu sudah terbuka, ya, dengan jalan penyelamatan, dengan jalan pengorbanan Yesus Kristus, ya. Segala tembok-tembok pemisah yang selama ini harus melalui para imam, ya, harus melalui perantara, harus membawa korban-korban bakaran, ya, untuk mereka datang menghadap Tuhan harus membawa persembahan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat diri Yesus yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan yang sempurna, ya, di mana darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota adalah darah yang menghapus dosa kita, ya, yang tidak ada lagi batasan-batasan kepada kita manusia untuk datang kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita, artinya Yesus membuka akses jalan selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada saya dan kepada Bapak Ibu untuk bertemu dengan Allah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Tidak ada batasnya. Kalau dulu ada batasnya, ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa datang menghadap Allah. Kalau dia tidak bisa membawa persembahan, bisa seumur-umur dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan Allah memberi dirinya sebagai penebusan bagi kita, sebagai jalan untuk bertemu dengan Allah secara langsung, ya. Tidak ada lagi batasan-batasan. Semua orang bisa bersekutu dengan Allah, ya, dengan Tuhan, ya, dengan Allah, dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Jumat Agung hari ini mau mengantarkan saya, mau mengajak saya dan mengajak Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, di mana ketika kita sudah mendapat penebusan dari Allah, ya, tentunya ketika kita beribadah kepada Allah adalah beribadah bersekutu dengan suasana yang baru, ya, dengan hubungan yang lebih baik lagi, ya, dengan persekutuan yang berkualitas, tidak sekedar dikatakan yang penting medoe babagosali, ya. Yang penting Bapak Ibu pendeta ba iila ya odo saya so babagosali ero minggu. Tetapi bagaimana kita menghayati kehadiran kita ketika kita menghadap Allah, kita merasakan suasana bertemu dengan Allah dengan damai. Kita merasakan sebuah persekutuan yang dibaharui. Ya. Karena hidup kita sudah dibaharui, bukan lagi manusia yang lama, tetapi manusia yang dibaharui oleh karena Yesus menyerahkan kehidupannya untuk menyelamatkan kita, memberi jalan perdamaian. Yang tadinya antara Allah dengan manusia karena dosa tidak bisa secara langsung memiliki hubungan yang intim, yang harmonis. Tetapi Allah menjadi jalan pendamaian, supaya kita memiliki kehidupan persekutuan yang intim, yang harmonis, yang damai, akrab. Adakah itu kita rasakan sebagai orang-orang pengikut-pengikut Kristus di zaman ini? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita merasakan ada kedamaian. Aku damai dekat denganmu. Aku merasa dibaharui. Ketika aku
memiliki kualitas persekutuan dengan Tuhan semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa di mana tabir bait Allah terbelah, ya, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ada penyerahan total. Ya. Yesus menyerahkan totalitas kehidupannya, tidak hanya separuh, ya, tetapi totalitas kehidupannya diserahkan untuk penyelamatan manusia. Dia sadar bahwa dia adalah anak Allah yang berpasrah penuh kepada Sang Bapa yang mengutus dia datang ke dunia sebagai penyelamat. Ya. Dan di dalam penyerahannya ada sebuah kemenangan yang mau diberikan kepada umat yang diselamatkan dengan tindakan yang nyata sebagai orang-orang yang dikatakan orang yang sudah diselamatkan lewat karya Yesus di kayu salib. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, lahir dari dalam mati, dan meninggal dengan dibawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, mati pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke daerah sana untuk mengakhiri orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging yang hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyaksikan Pokpa Group dari dewasa muda.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarlah pengantar perjamuan kudus bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan yang berkenaan dengan perjamuan kudus ini didasarkan pada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Allah sungguh mengasihi kita. Ia tidak menginginkan orang tersesat, makin terpuruk. Untuk itulah ia menganugerahkan putra tunggalnya sebagai ganti kita yang berdosa, agar kita beroleh hidup yang sejati. Oleh karena itu, mari kita berserah diri kepadanya. Sebelum masuk dalam meja perjamuan, saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada saudara-saudari, baik kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah. Untuk itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, karena kepada Dialah yang mendengar jawabanmu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk berdiri. Yang pertama, apakah saudara-saudari mau membuka diri di hadapan Tuhan dengan mengemukakan kepadanya segala dosamu? Apakah saudara-saudari menyesal akan segala dosa tersebut serta mau meninggalkannya? Jika menyesal akan segala dosa tersebut serta mau meninggalkannya, jika demikian hendaklah Anda menjawab, "Kami mengaku dosa kami." Apakah saudara-saudari ingin memohon pengampunan dari Tuhan? Jika demikian, hendaklah Anda menjawab, "Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini." Inginkah saudara-saudari menjadi milik Kristus? Jika demikian, berjanjilah saudara-saudari untuk meninggalkan segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Berjanjilah saudara-saudari untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berjanjikah Anda untuk mengampuni sesama dan menyerahkan seluruh hidupmu dibimbing oleh Roh Kudus? Jika demikian, hendaklah Anda menjawab, "Dengan segenap hati kami berjanji, kiranya Tuhan menolong kami." Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari PKJ 157 bait pertama. Perjamuan kudus, mengalun
Marilah kita menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dengan iman dan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat, kami mengundang untuk berdiri. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah, ambillah roti dan anggur perjamuan yang telah Bapak Ibu sediakan. Peganglah roti pada tangan kananmu dan gelas perjamuan kudus pada tangan kirimu. Peganglah selama beberapa waktu sementara pelayanan pembagian roti dan anggur perjamuan kudus sedang dilayankan di gereja. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama di dalam menikmati roti dan anggur perjamuan.
Mari kita membuka masker kita terlebih dahulu. Saudara-saudariku yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kini kita siap menikmati roti dan perjamuan kudus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Setelah itu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Kulihat kedamaian di dalam yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Umat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang meneguhkan hatimu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terimalah berkat Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera Allah. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kini saatnya kita menyatakan syukur kita atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah kita camkan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 13 demikian.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hari ini kita mengumpulkan 4 jenis persembahan syukur dalam 4 amplop. Yang pertama untuk pelayanan jemaat, yang kedua untuk pembangunan gereja, yang ketiga persembahan perjamuan kudus, dan yang keempat untuk dana abadi ke sinode. Sambil memberikan persembahan dengan ucapan syukur, mari kita memuji Tuhan. Nomor 386 bait 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan, inilah persembahanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kasih yang agung di dalam kehidupan kami, secara khusus orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau menjadikan kami sahabat-sahabat sejatimu. Karena engkau sebagai seorang sahabat yang sudah memberikan nyawamu, ganti tebusan dosa kami manusia yang sungguh sudah menyakiti hatimu lewat tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran dan tingkah laku kami yang sering kali menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, bahkan sering kali juga kami meniadakan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan penebusan-Mu itu Engkau lakukan dengan lunas sekali untuk seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh menghayati makna kematian-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami, dengan kami memberikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kematian-Mu memotivasi hidup kami, mengarahkan langkah hati dan jiwa kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, menjadi umat Tuhan yang senantiasa rindu, tidak hanya sekedar sebagai penonton setiap
bahkan pendengar setiap firman-Mu, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku, mau bertindak dengan tindakan nyata, yang boleh memuliakan Tuhan, yang boleh berkenan kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi sesama kami dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah lingkungan kami, baik di tengah-tengah keluarga besar gereja di mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi pengikut Kristus, bersekutu bersama, bertumbuh bersama di dalam gereja Amin, secara khusus Jemaat Amin Hermon di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk terus memaknai karya-Mu yang agung itu dalam setiap detik perjalanan kehidupan kami, sehingga kehidupan yang Kau berikan ini tidak kami sia-siakan untuk hidup dalam dosa, untuk hidup di dalam kesia-siaan, tetapi kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini juga kami bersyukur kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, boleh menikmati perjamuan kudus di mana tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus kami. Biarlah sungguh-sungguh dengan perjamuan dengan perjamuan kudus ini, hidup kami semakin menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang memuliakan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami perkenankan kami ya Tuhan, berdoa kepadamu, menyerahkan secara khusus untuk warga jemaat yang saat ini sedang bergumul berbeban berat di tengah-tengah kondisi fisik mereka yang kurang sehat. Kami terus teringat untuk Bapak Amarut Gea. Kami terus berdoa untuk Ina Alex Menreva. Kami terus berdoa untuk Ina Kairos yang masih dalam proses pemulihan. Bahkan anak Ama Ina Kairos yang baru lahir. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang terus memberkati segala upaya dokter, segala doa-doa dan pengharapan mereka, bahkan doa-doa pengharapan kami seluruh umat Tuhan di jemaat ini yang berharap uluran tangan Tuhan, berharap mujizat Tuhan, kuasa Yesus yang sudah menyelamatkan kami, menjadi Tuhan juga yang menjadi Allah yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi Amarut, bagi Ina Alek, bahkan pemulihan untuk Ina Kairos, bahkan pemulihan untuk anaknya. Demikian juga jika ada keluarga kami yang mungkin hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mereka juga berharap kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan untuk pemulihan akan tubuh mereka, bahkan Amasada Harefa. Kami teringat ya Bapak, Tuhan memberikan kemurahan-Mu untuk menjamah Amasada Harefa, untuk melawat Amasada Harefa, supaya dia juga boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa, Engkau memberkatilah kehidupan rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami sebagai suami dan istri, berkati kami sebagai anak-anak, supaya dengan pimpinan dan hikmat Tuhan, kami boleh menjalankan peran kami masing-masing dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan terang kasih Kristus itu di dalam teladan kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan berkenan memberkati seisi keluarga kami masing-masing. Demikian juga ya Bapa, kami menaruh harap kepadamu akan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan kami, kami yang bekerja sebagai pedagang, kami bekerja sebagai pegawai pemerintah, bahkan sebagai karyawan swasta, bahkan kami yang berdikari sendiri dengan usaha mandiri. Tuhan, tolonglah kami, berkati usaha kami, berkati upaya kami, berkati doa-doa kami, sehingga kami tidak bekerja dengan sia-sia, tetapi kami bekerja mendapatkan hasil dari Tuhan, dan itu kami boleh pergunakan sebagai sarana untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup di keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah ini. Sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami. Engkau menerima persembahan kami dan Tuhan pakailah menjadi sarana berkat Tuhan untuk pengembangan setiap pelayanan yang ada di jemaat ini. Sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan Tuhan saja dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, jika ada banyak pergumulan demi pergumulan warga jemaat ini
yang tidak bisa hamba ungkapkan sampaikan satu persatu. Tuhan selidikilah hati kami. Lihat hati kami ya Bapa, lihat rintihan hati kami, dan kami memohon kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Teguhkan iman kami, mampukan kami terus memandang kepada Kristus, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menyemangati kami, yang sanggup dan mampu membuka jalan bagi kami, bahkan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami menantikan jawaban Tuhan di tengah-tengah setiap perjuangan dan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur di tengah-tengah gereja ini, setiap pelayanan demi pelayanan yang sudah diprogramkan. Tuhan tolong dan sertailah kami para hamba-hambamu, supaya dalam pelayanan itu boleh berjalan dengan baik dan boleh membawa sebuah dampak positif, dampak damai sejahtera dan sukacita dalam kebersamaan persekutuan kami seluruh warga jemaat di gereja ini. Demikian juga ya Tuhan, jika mungkin kalau sebentar lagi kami akan pulang dari gereja ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai kami sepanjang perjalanan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Inilah doa kami ya Bapa, ini ucapan syukur kami. Sempurnakanlah dalam hidup kami, karena kami meminta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan melanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan nyata di tengah dunia ini. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 84 bait 1 dan bait yang ketiga. Engkau pun ku tebus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, hasilkanlah buah-buah pertobatan yang menunjukkan ketaatanmu kepada Kristus Yesus, Tuhan dan pemimpin hidupmu. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Telah selesai, seluruh jemaat kami persilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami mengucapkan selamat Hari Jumat Agung bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kami berharap tidak bubar karena kita masih mengikuti kegiatan lelang gotong royong. Kami berharap kesediaan oleh seluruh warga jemaat untuk bersama-sama dalam kegiatan ini.